Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang Pak Jokowi menyinggung persoalan bahwa beliau sempat ingin digulingkan, sempat juga ditakut-takuti, kata beliau. Nah, sekarang ini bagaimana tanggapan dari Fahri Hamzah? Fahri Hamzah membela Pak Jokowi yang paling terdepan. Kita ketahui dulu sempat Fahri Hamzah memang juga paling terdepan juga mengkritik Pak Jokowi. Namun sekarang Fahri Hamzah juga paling terdepan membela Jokowi. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Karena harusnya mereka itu ada di garis terdepan untuk mengawal kalau ada persoalan di garis partai kita. Penyelundupan, infiltrasi, dan sebagainya. Beliau bikin rumahnya. Beliau bilang, saya nggak mau lihat lagi rumah yang kumuh. Orang seperti tinggal di gubuk, di shelter. Dia mau bangun itu. Pertanyaan berikutnya, jelek apa keputusan ini? Ya kalau jelek, kalau nggak jelek ya dukung dong. Positif lah kita. Nah, tolong politiknya juga menyesuaikan gitu loh. Jangan kemudian politik ini yang bagus juga diganggu gitu loh. Kalau politik itu artinya mendukung yang baik, ya kan, mengurangi yang buruk, sih oke. Tapi ini kelihatannya yang bagus-bagus. Masa orang mau rekonsiliasi diganggu? Diisukan pecah, udah ditinggal katanya gitu, udahlah katanya. Pak Jokowi sebentar lagi ditinggal, Pak Prabowo udah jalan, udah sama kita sekarang. Ada yang sampai ngomong begitu, udah kembali ke kita sekarang. Ini yang kayak gini-gini Bang, gila-gila kayak gini ini kita harus introspeksi bareng-bareng. Itu menurut saya sih, mari kita introspeksi. Jadi saya mohon maaf ya, Anies Baswedan, Mahfud MD, Ganjar dan kawan-kawannya itu adalah korban dari sistem. Jadi jangan ambil pribadi. Kita sendiri yang menyebabkan kita sampai ke situ. Nothing to do dengan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi jangan titipkan kemarahan itu kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri adalah bagian dari sistem. Ya. Dan bahkan saya sering berkali-kali mengatakan ada hambatan-hambatan sistem yang kemarin-kemarin itu dihambat oleh bukan orang yang ada di atas meja kekuasaan, tapi di belakang. Nah inilah yang kita introspeksi. Kalau kita mau karir orang itu jelas, masuk politik itu clear, kapan masuk, kapan keluar, pintunya jelas gitu. Jangan ada orang yang tiba-tiba, ya kan? Mohon maaf ini kayak Anies Baswedan tiba-tiba, terus jatuh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kita harus ada pintu masuknya, harus ada pintu keluarnya, ya kan? Ada jendelanya juga kalau kita mau ngambil nafas atau apa. Ya kayak Pak Mahfud juga. Itu kan juga prosesnya kan mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba beliau pakai baju putih udah siap diumumkan jadi wakil, nggak jadi. Ya kan? Tiba-tiba jadi Menko. Yang katanya Pak Jokowi sendiri pengen ngasih beliau itu karena melihat proses yang ada. Banyak yang nggak setuju, tapi beliau ya kan kira-kira kita mikir juga, kalau ada orang ngolok-ngolok saya, suruh saya maju nih, jangan-jangan ini ngolok-ngolok aja ini gitu kan. Dan akhirnya gara-gara pribadi, kita berlebihan juga jadinya. Padahal kita sudah di tempat yang luar biasa, seolah-olah kalau bukan kita, ini nggak beres semua ini. Banyak juga nih di dalam politik ini, mohon maaf ini Bang Ujegi, Anda kan orang di belakang layar ya, jadi rada-rada nggak kena beginian. Tapi kalau orang di depan layar kayak kita ini, wah olo-olonya banyak Bang. Kalau nggak ada Anda, wah ini bahaya katanya. Ya, ini nggak bagus. Ya kan? Anda satu-satunya yang bisa kita andal. Ini olo-olo semua Bang. Ini tipu-tipu juga gitu. Kalau nggak hati-hati, sur kita. Nanti begitu kita jatuh nggak ada yang nemenin gitu. Itu nggak boleh. Bisa dipanggil apa namanya? Raul. Rasul. Raja segala ulo. Akhirnya kayak gini. Menurut saya ini soal sistem. Kita perbaiki lah. Kalau mau berkarir ada tangganya. Kalau
Di market aja ada kan. Kalau kita mau perusahaan kecil, kita bikin firma, ya kan? Nanti bikin CV. Kalau mau ikut tender katanya harus PT, ya kan? Tender gede harus perusahaan terbuka. Itu ada tahapannya, Bang. Kita nih mesti ngerti gitu loh aturan-aturan kayak gini supaya kita jangan personalisasi masalahnya. Saya kira itu, Bang. Sebagai orang berilmu, mereka tahu lah ini ada ilmunya. Jangan salahkan individu. Dalam demokrasi nggak bisa kita salahkan individu. Yang salah adalah sistemnya. Sistem kita perbaiki. Inilah pekerjaan kita hari-hari. Guru-guru besar yang tadinya terjun berpolitik pada masa kampanye, tarik diri sekarang. Masuk kampus, bikin rumusan, ini masalah kita, ini masalah sistem. Kita ajukan ke DPR sekarang, kita ajukan ke Presiden. Dan karena ini masanya bukan masa kampanye, Bang, lebih mungkin didengar. Tapi kalau sudah masa kampanye, kita lengan kita lipat-lipat, kita bilang ini salah, ini salah. Oh, ini lagi ikut kampanye, ini berpolitik. Karena tembak, marah. Padahal dia lagi ikut kampanye. Nah, yang begini, tolong kita atur lah, jadwal kita juga kita perbaiki lah. Jangan kacau kita ini, Bang. Kadang-kadang gitu juga, tiba masa, tiba akal. Nggak ada rencana, nggak tahu tempat, nggak tahu situasi. Ini mesti kita atur baik-baik, Bang. Bahkan yang lebih kasihan Bang Julpan, ada sahabat-sahabat saya juga lah. Mereka itu bisa menulis ya Bang, wah Jokowi ini 9 tahun spektakuler. Dalam waktu sisa menjelang 10 tahun hancur lebur. Jadi orang yang paling terhinakan. Kayak begitulah kalimatnya. Gitu. Saya bilang, aduh, perasaan teman-teman saya ini kan pinter-pinter ya Bang. Lulusan universitas terbaik. Pokoknya orang hebat lah gitu loh. Kok bisa dia membaca situasi hanya berdasarkan keriuh rendahan di media sosial begitu loh. Yang saya kasihan nanti saat dia kemudian melihat, saya percaya dia masih percaya lembaga survei yang kredibel lah gitu. Kalau besok keluar dari lembaga survei kepuasan publik kepada Pak Jokowi masih 60% misalnya, kan bisa nangis dia Bang. Dia bilang luluh lantak 9 tahun spektakuler. Wah, dalam waktu cepat langsung menjadi orang yang paling terhinakan. Gak akan ada lagi orang suka sama dia. Wah, itu sih saya sedih juga begitu. Itu teman saya pinter sebenarnya gitu. Kan harusnya kok bisa dia mengambil kesimpulan itu hanya dari perdebatan di Twitter atau di media sosial gitu. Itu kasihan sekali Bang. Tidak ada henti-hentinya memang bagaimana membicarakan atau mendiskusikan persoalan presiden kita ini memang sangat asik sekali ya, baik itu pro ataupun kontra. Semakin Pak Jokowi ini semakin dihujat ya, semakin beliau terbang tinggi. Semakin Jokowi ini dihujat, semakin Jokowi terbang tinggi. Kali ini Fahri Hamzah menyinggung persoalan orang pintar yang kemudian juga ikut-ikutan mensorak atau memporak-porandakan bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya. Artinya memang bukan hanya politisi yang yang memporak-porandakan atau mengkritik persoalan Pak Jokowi ini, tapi semuanya, baik itu profesor katanya Fahri Hamzah. Nah, hal seperti ini mari kita kembalikan kepada sistem, karena Pak Jokowi itu bagian dari sistem. Semuanya bagian dari sistem. Oleh karena itu Fahri Hamzah mengingatkan jangan sampai menyerang secara personal ataupun individu. Karena tidak baik juga ketika seorang politisi langsung menyerang secara individu, bukan secara sistem. Di tempat kita ini, di negara kita ini adalah sistemnya yang harus diperbaiki, bukan individunya. Itu kira-kira. Nah, kesabaran memang kesabaran Pak Jokowi memang sangat tipis sekali. Setipis ujung rambut. Bagaimana? Coba bayangin ketika Anda semuanya. Coba bayangin ketika politisi yang lain dicaci maki, dihina, dikritik seperti ini. Bahkan bukan hanya Pak Jokowi saja. Terkadang keluarganya juga diikut-ikutkan.
Kalau seumpama misalkan orang lain yang mengatakan ini, akan pasti ini akan jumpa pers mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi Pak Jokowi sejauh ini masih diam meskipun beliau katanya mau digulingkan, mau dikritik dan sebagainya. Kita temui di tempat-tempat yang lain Pak Jokowi sering mengingatkan, saya sering dicaci maki, dikatakan presiden begitu, presiden begitu. Tapi saya diam. Katanya Pak Jokowi, begitu. Cuma saya yang sangat disayangkan katanya Pak Jokowi, ketika etika leluhur kita ini sudah mulai tergerus dan hilang. Artinya etika mencaci maki itu bukan hanya mengkritik boleh saja, negara demokratis kritik boleh-boleh saja. Tapi bahasa kritik, narasi kritik dengan narasi menghina itu berbeda. Itu yang sangat disayangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini memang tidak ada jumpa pers terkait Presiden. Coba kita lihat Presiden Joko Widodo membalas tudingan-tudingan atau hinaan cacian tersebut, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Oleh karena itu, kata Bung Fahri Hamzah, mari kita perbaiki sistem. Di masa Pak Prabowo ini jangan sampai ada yang begini. Bro Lim ini tadi sempat menyinggung kalau sampai kepuasan masyarakat di atas 60 ketika di akhir di 20 Oktober nanti di atas 60 Pak Jokowi, kepuasan masyarakat di seluruh Indonesia ini, jangan nangis tapi ya, katanya Bro Lim ini tadi, kader partai PSI ini. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin jarang terjadi. Ketegasan Pak Jokowi memang luar biasa, bagaimana beliau mengambil Freeport. Sampai terdengar bisik-bisik katanya presiden tadi bahwa akan digulingkan dan sebagainya. Saya rasa itu, mari kita berbenah, mari kita perbaiki semuanya. Kita perbaiki sistem ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.